Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Mulyani dengan NIM 40118089 dari kelas ESK. Saya akan menjelaskan bagaimana penyaluran dana koperasi syariah berbasis investasi, yaitu mudharabah. Nah, apa sih mudharabah itu? Mungkin udah sering kita dengar atau kita pelajari di semester sebelumnya. Jadi mudharabah itu adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama itu disebut sebagai sohibul mal yang menyediakan seluruh modalnya atau 100% modalnya, dan pihak kedua disebut sebagai mudharib atau sebagai pengelola. Nah, untuk keuntungan usaha mudharabah ini dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertuang di dalam suatu kontrak. Nah, apabila terjadi kerugian tersebut akan ditanggung oleh sahibul mal atau pemilik modal selama kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola atau mudharib. Nah, berbeda lagi kalau kerugian tersebut diakibatkan oleh pengelola atau mudharib, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh mudharib, seperti itu. Nah, itu tadi adalah pengertian dari mudharabah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme penyaluran dana dengan akad mudharabah pada koperasi syariah. Nah, di dalam gambar ini sebenarnya ini adalah miliknya perbankan, tetapi saya rasa sama aja karena sama-sama badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan. Seperti itu. Nah, langsung saja di sini ada dua pelaku, yaitu mudharib dan juga sohibul mal yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sohibul mal ini memiliki modal, dan mudharib ini yang memiliki keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha. Nah, karena mudharib tidak memiliki modal, kemudian mengajukan kepada koperasi syariah seperti itu, kemudian membentuk suatu usaha. Nah, koperasi syariah ini menyediakan modal 100% dan mudharib sebagai pengelolanya. Kemudian terbentuklah ini perjanjian bagi hasil atau kontrak seperti itu, berapa proporsi keuntungan yang nantinya akan diperoleh masing-masing pihak antara mudharib dan juga sohibul mal. Nah, kemudian dilakukan pembagian keuntungan apabila tadi usahanya sudah berjalan dan mendapatkan keuntungan. Nah, yang nomor 3 ini dilakukan pembagian keuntungan X% untuk mudharib dan Y% untuk sohibul mal. Ini tergantung kesepakatan di awal ya, tergantung kontrak. Nah, kemudian setelah melakukan usaha, kembali nomor 4 ini intinya balik modal seperti itu. Nah, dengan seperti itu, mudharib kemudian mengembalikan modal yang telah dipinjam tadi di dalam pada koperasi syariah kepada sohibul mal, karena tadi sudah meminjamkan uangnya untuk melakukan usaha. Seperti itu. Terima kasih. Saya Rangga Ketandaru di sini akan menjelaskan kegiatan penyaluran dana investasi melalui akad musyarakah. Yang pertama, pengertian dari musyarakah sendiri adalah menurut Yusuf adalah akad kerjasama antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah ini, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha, baik yang sudah berjalan maupun yang baru berjalan. Selanjutnya adalah bagi hasil yang disepakati akan dibayarkan secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Selanjutnya adalah jenis pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah dibagi menjadi dua, musyarakah menurun dan musyarakah permanen. Musyarakah permanen menurut PSAK adalah musyarakah dengan ketentuan pembagian hasil dari setiap mitra yang ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dari dananya akan menurun pada akhir masa aktif mitra tersebut. Selanjutnya adalah dalam akuntansi mitra aktif investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan atau penyerahan kas atau aset non-kas. 1. Kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. 2. Aset non-kas yang dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih dari nilai buku akan diakui sebagai selisih
penilaian. Selanjutnya adalah pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitraktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapat usaha musyarakah. Yang selanjutnya adalah musyarakah dalam aplikasi perbankan syariah. Ada dua, yaitu pembiayaan proyek dan modal ventura. Pembiayaan proyek yaitu nasabah dan bank syariah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah membalikan dana yang digunakan beserta bagi hasil yang telah disepakati di awal. Sedangkan modal ventura yaitu penanaman modal dilakukan oleh bank untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Novian Arumdina dengan NIM 401180 dari kelas Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang koperasi syariah, yaitu murabahah. Pengertian dari murabahah itu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan definisi menurut teknis koperasi syariah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Selanjutnya adalah landasan hukum. Di sini ada 3. Yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua adalah Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dan yang ketiga adalah Quran surat An-Nisa ayat 29. Dan selanjutnya ada rukun dan syarat murabahah. Di sini syarat murabahah ada 5. Yang pertama adalah mengetahui harga pertama atau harga pembelian dari kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak harus mengetahui harga pertama. Yang kedua adalah mengetahui besarnya keuntungan. Yang ketiga adalah modalnya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis. Yang keempat adalah sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba terhadap harga pertama. Yang kelima adalah transaksi pertama haruslah sah secara syarat. Yang selanjutnya adalah rukun murabahah. Di sini ada 3. Yang pertama adalah orang yang berakad. Yang kedua adalah yang diakadkan berupa harga dan barang. Yang ketiga adalah sikot, ijab dan qabul. Selanjutnya ada jenis-jenis murabahah. Di sini ada 2. Yang pertama adalah murabahah tanpa pesanan. Yang kedua adalah murabahah berdasarkan pesanan. Dalam transaksi murabahah, pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual, di mana bank syariah ini menyediakan barang yang diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan adanya nasabah yang membeli atau tidak. Sedangkan murabahah itu berdasarkan pesanan. Bank syariah itu melakukan transaksi murabahah apabila ada nasabah yang memesan saja. Selanjutnya ini ada alur murabahah tanpa pesanan, di mana yang pertama nasabah melakukan negosiasi dan persyaratan dengan bank syariah. Setelah melakukan negosiasi, maka antara bank syariah dan nasabah ini melakukan akad jual beli murabahah. Setelah akad tersebut tersepakati, maka bank syariah mengirimkan atau penyerahan barang kepada nasabah. Setelah nasabah menerima barang, maka nasabah memiliki kewajiban untuk membayar atau sejumlah harga barang tersebut kepada bank syariah. Yang alur murabahah berdasarkan pesanan, di sini bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi dan persyaratan. Setelah nasabah memesan barang kepada bank syariah, maka bank syariah itu memesan barang tersebut kepada pemasok. Setelah bank syariah memesan kepada pemasok, lalu pemasok ini menyerahkan barang kepada bank syariah. Setelah bank syariah menerima barang, maka
pihak nasabah ini membayar sejumlah harga barang tersebut. Setelah dibayar oleh nasabah, maka Bank Syariah mengirimkan atau menyerahkan barang kepada nasabah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Ambarsari dari kelas Ekonomi Syariah semester 5 dengan NIM 401180273. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang kegiatan penyaluran dana berbasis jual beli pada akad salam dan juga istisna. Untuk yang akad salam, pengertiannya yaitu merupakan jual beli dengan cara pemesanan di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya dan barang dikirim kemudian. Salam biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian dalam jangka waktu yang pendek. Nah, dalam hal ini lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya terlebih dahulu, sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Yang selanjutnya yaitu ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut, yaitu pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, dan mutu, dan juga jumlahnya. Yang kedua, apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara mengambilkan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Nah, untuk ilustrasi skema transaksi salam pada koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah, yang pertama, untuk alur yang pertama ini penjelasannya, nasabah memesan barang kepada bank syariah dengan akad salam. Yang kedua, nasabah juga menyerahkan modal atau dana kepada bank syariah. Dan yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan dari nasabah tersebut, bank syariah melakukan pemesanan kepada supplier. Yang keempat, bank syariah menyerahkan dana ke supplier sebagai modal untuk akad salamnya. Dan yang selanjutnya, alur yang kelima, yaitu bank syariah menerima barang pesanan dari supplier. Dan yang alur keenam itu bank syariah menyerahkan barang pesanan dari supplier tadi kepada nasabah. Itu. Sedangkan istisna ini merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam, hampir mirip ya. Perbedaannya, dalam istisna itu pembayarannya dapat di muka, cicil sampai selesai atau di belakang. Serta istisna biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Seperti itu. Untuk skemanya ada 3 alur ya. Yang pertama, nasabah memesan barang kepada bank syariah atau lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah tadi untuk pembuatan suatu barang seperti konstruksi atau manufaktur tadi. Dan untuk alur yang kedua, bank syariah membuat barang pesanan kemudian menyerahkan barang tersebut kepada nasabah, dan nasabah melakukan pembayaran kepada bank syariah sebagai timbal balik dari pemesanan yang telah dilakukan. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada yang belum jelas mari kita diskusikan di forum yang telah disediakan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Triulandari dengan NIM 40180.271 dari kelompok 5. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang penyaluran dana akad berbasis jasa. Langsung saja. Pengertian akad rohan. Rohan secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, rohan adalah apa yang disebut dengan jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Rohan yaitu menahan
barang sebagai jaminan atas hutang. Di sini rohan juga dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang selanjutnya yaitu rukun rohan. Rukun rohan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu pelaku, di mana pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan atau yang disebut dengan rohin, dan pihak yang menerima gadai atau yang biasa disebut murtahin. Yang kedua yaitu objek akad berupa barang yang digadaikan atau mahrun, dan utang atau yang biasa disebut dengan mahrun B. Yang ketiga yaitu ijab kabul atau serah terima. Langsung saja yang selanjutnya yaitu tentang skema rohan. Yang pertama yaitu anggota berupaya melakukan pengajuan pinjaman rohan kepada sahibul mal. Antara anggota dan sahibul mal telah sama-sama menyepakati akad yang digunakan. Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, kemudian anggota menyerahkan barang gadai kepada sahibul mal sebagai jaminan atas pinjamannya. Setelah itu, sahibul mal melakukan kesepakatan bahwa pemeliharaan barang dalam waktu N selanjutnya yaitu skema rohan, di mana anggota berupaya mengajukan pinjaman kepada sahibul mal, dan antara anggota dengan sahibul mal menentukan akad yang digunakan dalam pinjaman tersebut. Setelah akad dalam pinjaman tersebut ditentukan, anggota memberikan barang gadai kepada sahibul mal sebagai penjamin atas pinjaman yang akan diterimanya, dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan barang dalam waktu N akan ditanggung sepenuhnya oleh anggota. Apabila anggota menyetujui kesepakatan tersebut, maka sahibul mal akan melakukan pinjaman dengan jangka waktu yang disepakati tersebut kepada anggota. Dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut, anggota harus mampu melunasi pinjaman plus biaya pemeliharaan barang gadai tersebut kepada sahibul mal. Apabila anggota tidak dapat melunasi pinjaman plus biaya pemeliharaan barang gadai kepada sahibul mal, maka di sini ada 2 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan langsung menjual barang gadai melalui lelang syariah. Yang kedua yaitu dengan melakukan perpanjangan waktu pinjaman dan pemeliharaan. Apabila dalam waktu perpanjangan pemeliharaan dan pinjaman ini si peminjam belum juga dapat melunasi pinjamannya, maka barang gadai milik si peminjam akan dijual melalui lelang syariah. Kemudian hasil lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman plus biaya pemeliharaan barang gadai kepada sahibul mal. Apabila hasil dari lelang melebihi nominal atau nilai dari yang diberikan sahibul mal, maka sisanya akan diberikan kepada anggota yang meminjam. Namun apabila nilai atau nominalnya kurang dari yang diberikan oleh sahibul mal, maka anggota mempunyai kewajiban untuk menambah atau melengkapi kekurangan tersebut, kemudian diberikan kepada sahibul mal. Ya, cukup sekian yang dapat
saya jelaskan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratama Nazila Qur'aniawan dari kelas ESH dengan NIM 4011808283. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan penyaluran dana berbasis jasa dalam koperasi syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad wakalah dan kafalah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari wakalah baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Wakalah dari segi bahasa yaitu berarti penyerahan mandat atau pendelegasian atau bisa juga diartikan sebagai mewakilkan. Sedangkan menurut istilah wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan dari anggota kepada koperasi syariah, dan atas jasanya tersebut, koperasi syariah berhak meminta imbalan tertentu kepada anggota tersebut. Di sini kita ambil contoh kasus misalnya anggota ingin mengurus sebuah surat atau sebuah akta misalnya. Kemudian si anggota berhalangan untuk mengurus hal tersebut, maka si anggota meminta jasa koperasi syariah untuk mengurus akta atau surat tersebut. Maka si anggota selanjutnya berhak memberi imbalan kepada koperasi syariah atas jasa yang telah dilakukan oleh koperasi syariah dalam mengurus surat atau akta tersebut. Wakalah, di antara rukun wakalah yaitu yang pertama harus ada orang yang mewakilkan, yang kedua yaitu harus ada orang yang diwakilkan, yang ketiga yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak atau akad. Kemudian syarat wakalah sendiri yaitu yang pertama harus cakap hukum. Yang dimaksud harus cakap hukum yaitu seseorang bisa dikatakan cakap hukum apabila ia telah berusia 18 tahun ke atas atau telah menikah. Maka orang itu bisa dikatakan cakap hukum. Syarat yang kedua yaitu objek harus seperti jual beli. Syarat yang ketiga yaitu pemberian upah dari anggota kepada koperasi syariah atas jasa yang telah dilakukan oleh koperasi syariah. Yang selanjutnya yaitu akad kafalah. Secara bahasa, kafalah berarti penjaminan, dan secara istilah berarti penjaminan yang dilakukan koperasi syariah kepada anggotanya dengan tujuan mendapat fasilitas dari pihak lain dan anggota memberi imbalan dalam bentuk fee atau ujroh. Rukun dari kafalah yaitu yang pertama harus ada penjamin, yang kedua barang yang dijaminkan harus ada, yang ketiga harus ada pihak yang dijamin, yang keempat yaitu harus ada kesepakatan atau akad. Sedangkan syarat kafalah sendiri yaitu yang pertama harus cakap hukum, yang kedua yang terutang adalah orang yang dikenal penjamin, yang ketiga yaitu harus jelas nilai dan jumlah spesifikasinya. Di sini saya beri contoh kasus misalnya dalam kasus kafalah itu sendiri yaitu misalnya seorang anggota mempunyai mempunyai kegiatan transaksi kepada orang ketiga. Kemudian karena suatu alasan seseorang ketiga tersebut meminta jaminan atau si anggota meminta koperasi syariah untuk memberikan jaminan kepada orang ketiga. Nah, di sini koperasi syariah bisa memberikan jaminan kepada orang ketiga atas transaksi yang harus dilakukan si anggota kepada orang ketiga tersebut dengan syarat si anggota harus memberikan imbalan kepada koperasi syariah. Selanjutnya adalah Baitul Mal atau Mal wa Tamlin, adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Bait al-Mal wa al-Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Kegiatan dari PMT Penghimpun Dana adalah satu, sumber dana PMT berasal dari masyarakat.
simpanan biasa, simpanan berjangka, kebiasaan penggalangan dana, pengambilan dana, dan penyimpanan penggalangan dana masyarakat. Penggunaan dana dari PMT adalah penggalangan dana dari masyarakat, penggunaan dana dari masyarakat yang harus disalurkan, dan sistem pengangsuran atau pengembalian dana. Tujuan dari PMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar PMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Fungsi dari PMT adalah menghimpun dan menyalur dana. Dengan menyimpan uang di PMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus atau pihak yang dana berlebih dan unit defisit atau kekurangan dana. Pencipta dan pemberi likuiditas. Sumber pendapatan PMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya. Prinsip dari PMT. 1. Ahsan atau mutu hasil kerja yang terbaik. 2. Nilai salam atau kedamaian, keselamatan, barakah atau daya guna, dan spiritual communication atau penguatan nilai rupiah. Sekian dan terima kasih.